Kita lanjutkan kembali berdialog. Saya masih ke Bung Ferry. Bung Ferry, mengawal suara rakyat itu ada persoalan penting tentu saja. Namun mengawal suara rakyat itu menjadi persoalan penting. Namun yang esensial tentu saja juga menerima mandat dari rakyat. Bagaimana ini kemudian linear? Tatkala kemudian ada kedua pasang calon yang ya satu versi hitung cepat, di sisi lain juga Anda mengeluarkan versi internal bahwa Pak Prabowo menang 62%. Ya, kan pertama itulah saya sebenarnya ini bukan soal 02, 01. Kita waktu itu menyampaikan secara resmi, satu, audit forensik server IT KPU tidak dilakukan. Kemudian kita minta simulasi sistem perhitungan. Tadi disampaikan bahwa sistem perhitungan tidak termasuk dari bagian yang penting. Tapi menurut saya justru sistem perhitungan itu masuk di proyek sistem IT KPU dengan anggaran yang sebesar itu, harusnya sistem perhitungan berbasis IT harusnya include di dalamnya, dan KPU harusnya sudah bisa menyajikan real count berbasis IT lebih cepat daripada sekarang. Nah, itu kita minta sebenarnya. Nah, kalau kita sekarang bikin real count berbasis Android melalui WA dan segala macam, itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kemudian kita terus bisa dapetin data. Ujungnya kekhawatirannya ini akan di mana sebetulnya? Nah, menurut saya kalau ini terjadi di banyak tempat dan kita nggak tahu nanti Bawaslu yang akan bisa menetapkan apakah ini sistematis, terstruktur. Menurut saya itu yang akan jadi masalah ketika kemudian ini bukan lagi 02, 01, ini soal harapan masyarakat. Masyarakat pengen supaya pemilunya ini juga baik, profesional, netral gitu, dan adil gitu, itu penting. Jadi tapi 02 juga punya kepentingan dong bahwa hasil suara ini juga linear ataupun sama dengan hasil yang 62% versi klaim Pak Prabowo. Menurut saya gini, kalau 02 dalam konteks itu sudah dari sejak awal sebenarnya udah menyampaikan kita soal kardus. Buktinya sekarang kan kita temuin di hotel, disimpan di hotel, dibawa-bawa, ya apa segala macam. Kita bilang bahwa harus ada audit forensik server IT KPU, nggak dikerjain. Akhirnya sekarang di-hack orang, di apa segala macam. Kita minta simulasi sistem perhitungan KPU, enggak juga. Sekarang masalah. Jadi menurut saya ini bukan soal kita terus ngelihat quick count dengan segala. Sekarang saya berterima kasih juga, sekarang televisi juga sudah menghentikan penayangan quick count dari lembaga-lembaga survei karena itu membangun persepsi yang takutnya dengan hasil real count dan rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU, itu yang kita justru bahaya seperti itu. Kita bukan kami juga menayangkan uji metodologi yang mereka sampaikan kepada publik. Ya, harusnya yang ngasih uang lembaga survei itu siapa? Jelasin juga, kan harusnya terbuka juga. Jangan metodologi penarikan sampel, kemudian petugas lapangannya siapa? Jangan-jangan petugas lapangannya satu orang order ke lembaga survei 4-5 biji. Terus kemudian uang yang memberikan itu siapa? Kan harusnya jujur-jujuran aja siapa. Mas Arief. Yang pertama ya kita bersyukur ya pemilu berjalan baik, lancar, damai gitu. Dan ini saya rasa nggak datang sekonyong-konyong ya pada waktu tanggal 17 saja. Tentu melalui sebuah mekanisme persiapan yang cukup ya. Sosialisasi yang baik, baik yang sifatnya software maupun hardware. Dalam bidang infrastruktur software, misalnya tadi ngomong server, saya rasa mekanisme sistem pertahanannya juga udah diuji coba dengan baik, dengan firewall yang bagus. Begitu pasti udah diuji coba untuk dijebol, sehingga kemudian diperbaiki secara terus-menerus sehingga kemudian sistem pertahanannya bagus seperti sekarang. Kalau enggak, itu udah jebol dari kemarin tuh servernya kemarin KPU. Kan berhenti, KPU ya kan? mengakui dijebol. Kira-kira kan mungkin, makanya kemudian kan diperbaiki lagi. Jadi artinya sebenarnya continual improvement itu udah berjalan, itu satu. Jadi kalau kita mempersoalkan banyak hal, ya pasti akan banyak juga. Ya, tadi kan nanyanya 02 gimana, kita udah ngasih tahu baik-baik. Itu satu. Nah kemudian yang kedua, bicara mengenai quick count, ini kan sebuah metodologi yang sudah teruji ya, bukan hanya teruji di nasional, teruji di Jawa Tengah, teruji di DKI, hasilnya juga tidak jauh berbeda dengan hasil perhitungan yang dibuat oleh KPU. Itulah gunanya ilmu pengetahuan ya. Tapi bahwa by konstitusi kita harus menunggu hasil dari KPU. Adapun quick count itu kan memberikan indikasi aja bahwa ini loh kira-kira begitu dari hasil sampling yang dilakukan sesuai dengan metodologi tertentu yang sudah disiapkan. Dan kita tahu bahwa ketika misalnya teman-teman dari peserta
lembaga survei yang melakukan proses quick count mereka juga terbuka, siap untuk diverifikasi, misalnya petugas samplingnya siapa, samplingnya diambil di mana saja, di TPS mana saja, bahkan koordinatnya juga bisa dicek, dan bahkan mungkin kalau datanya diperlukan juga disampaikan begitu secara terbuka. Ini merupakan bagian pertanggungjawaban secara ilmiah, seperti halnya Badan Pusat Statistik melakukan misalnya. Menurut Anda yang 62% klaim basis kemenangan Pak Prabowo, harusnya apakah dilakukan hal yang sama? Ya, kita tanya aja nanti kepada Mas Ferry Juliantono, cara berhitungnya bagaimana, TPS-nya di mana, begitu, apalagi kemudian itu dihitung secara jangka waktu zaman gitu ya, udah terhitung kurang lebih berapa, 300.000 TPS. 300 TPS hingga malam hari. Kita sangat menghormati ya, makanya apa namanya, cara berhitung yang seperti itu bagus sekali. Kalau memang bisa sampai 300.000 berhitung itu bagus sekali menurut pandangan kami. Menurut saya ini kan zaman udah apa namanya, teknologi 4G, wah udah semuanya kan, unicorn ya kan. Nah, quick real count berbasis IT kita aja bisa ngirim kok nih, apa melalui Android, WA, difoto segala macam hasil rekapitulasi yang ada di tiap TPS melalui pusat pengendali kita bisa. Dan harusnya KPU dengan anggaran infrastruktur yang memadai, SDM yang ada, harusnya real count itu penyajiannya tidak selambat ini. Ini real count KPU ini real count apa? Kalau misalkan real count-nya lambat, terus kemudian kembali kita semua menunggu hasil rekapitulasi manual tanggal 22 Mei nanti kita, ya buat apa disajikan apa namanya quick count dari lembaga-lembaga survei? Ini kan menurut saya nanti membangun persepsi yang menurut saya agak bahaya juga. 2014 masih Untung saya berterima kasih nih televisi memahami soal itu, kemudian menghentikan perayaan quick count. 2014 basis klaim kemenangan Pak Prabowo berdasarkan dari lembaga survei waktu itu. Saya masih ingat ada beberapa lembaga survei, ada beberapa namanya Puskaptis, LSN dan sebagainya yang menangkan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo klaim itu kemenangan meskipun hasilnya berbeda. Nanti kita akan bahas apa penyebabnya hari ini Pak Prabowo dan tim Anda terkesan tidak percaya dengan lembaga survei. Kami kembali saat lagi.